Pendengar, selamat berjumpa dalam program siaran DBU System, sebuah cara tentang kreativitas, mengembangkan potensi diri dan mengatasi hambatan berusaha di sekitar kita. Negara kita Indonesia termasuk di Provinsi Kalimantan Tengah mengalami masa pandemi yang belum tahu akhirnya. Namun, ini tidak menyurutkan rasa optimis menghadapi berbagai rintangan dalam berusaha, termasuk usaha kecil menengah yang juga menerpa kondisi perekonomian di Palangkaraya. Melalui program ini, diharapkan semua kita dapat berperan saling membantu, menghidupkan kembali kemungkinan kembalinya daya beli masyarakat terutama terhadap produk lokal Kalimantan Tengah, sesuai kemampuan kita. Dengan demikian, kita juga dapat memahami bantuan sebagai konsumen akan menggerakkan lagi perekonomian di masa pandemi. Pada kesempatan ini, kami ajak Anda untuk mengetahui bagaimana peningkatan keterampilan atau SDM untuk para pengrajin rotan di Kota Palangkaraya. Pada kesempatan ini bertempat di Jalan Jawet Niang. Pada kesempatan ini bertempat di Rumah Jawet Niang, seorang pengrajin di Kota Palangkaraya, tepatnya di Perum Kereng Indah Permai 2, nomor 26, Jalan RT Amilono, kilometer 8 Palangkaraya. Bersama rekan kami Dewi Sri Tanjung. Hasil karya gitan batantu bisnis ayu jalan-jalan maju tasran batanggu sepatu usaha lancar hayaka tahu ita sama-sama marega hasil karya pahari kula are macam kerajinan ije ingin olah karya ayu lampang babala ampin karya gitan batan tu barabahan uwe je jawe tramu amak dari sandal
je ciri khas je kain batik kain tradisional purnama nari motif kalang kaji paling cantik motif palang dia kalah unik are tutu ampin katau ije impelai wibu tatu manampa baju bara upak nyamu mau ukir jawet bara gitan nyatu panatau Dayak luar biasa are kaya melai museum Balanga jetenah are barang pusaka panatau ita puna barega ita tu utus pangarak betang dia mamilih jeta tau sanang belum hingga simpai tarung hagapang sampai itu saritai ngarang Iya, itu tadi sebuah persembahan karungut yang berjudul Panatau Dayak Kalimantan Tengah. Baik pendengar, saat ini saya sedang berada di Perum Kereng Indah Permai 2 nomor 26, tepat di Jalan RT Amilono, kilometer 8, Kota Palangkaraya. Kali ini kita akan membahas bagaimana peningkatan keterampilan dalam usaha untuk para pengrajin rotan di Kota Palangkaraya. Dan saya sudah bersama dengan Ibu Niang selaku pemilik usaha kerajinan Jawet Niang ya. Selamat siang Ibu Niang. Iya, selamat siang. Ya, terima kasih kami sudah diterima di tempat ini. Iya, sama-sama. Iya, kemudian juga ada Pak Hari Arayanto SE. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Iya, Pak Hari ini adalah dari Klinik Konsultasi Pendampingan atau KKP UMKM Kalimantan Tengah Pak ya. Iya. Iya baik, sebelum ke Pak Hari ya, kita ke Bu Niang dulu nih. Baik Bu Niang, mungkin ini bisa cerita singkat nih, sejak kapan Bu Niang memulai usaha kerajinan rotan ini Bu? Iya, kita memulai usaha kerajinan anyaman rotan ini sejatinya itu memang sudah dari kecil karena memang ini usaha yang turun-temurun kami lakukan di dalam keluarga kami. Tapi seiring waktu dan kami mutasi kerja di Palangkaraya, jadi kami mendirikan galeri di Palangkaraya dengan nama brand itu Jawet Niang. Pada tahun 2015 di awal tahun itu kami sudah membuat brand sendiri dengan nama itu tadi Jawet Niang yang beralamat di Jalan Etimilono kilometer 8 Perumahan Kereng Indah Permai 2 nomor 26. Dan puji Tuhan sampai sekarang kita sudah memproduksi beraneka macam produk kerajinan yang berbahan baku rotan seperti tas, topi, lawung, sumping, dompet, ya, sepatu juga aksesoris dinding, di mana semuanya itu berbahan baku rotan yang bahan bakunya kita ambil dari beberapa daerah yang ada di Kabupaten Kalimantan Tengah ini. Oke, tadi Ibu menyampaikan bahwa ini adalah usaha turun-temurun ya. Tentu usaha turun-temurun ini mungkin tidak seluruh keluarga mungkin tidak ada yang tidak meneruskan ya. Apa motivasi Bu Niang untuk meneruskan usaha keluarga ini? Iya, ini merupakan usaha yang turun-temurun di dalam keluarga kami. Namun ada beberapa keluarga saya yang tidak menekuni usaha ini karena memang mereka memiliki kesibukan mereka tersendiri dan memang sudah memiliki usaha sendiri. Kebetulan karena kita
tugaskan di Palangkaraya, kita melihat secara langsung prospek dari kerajinan anyaman rotan ini ternyata sangat-sangat menjanjikan, baik untuk peningkatan ekonomi keluarga kami. Maka beranjak dari situ saya selalu berusaha mengangkat produk kerajinan anyaman rotan ini supaya tidak punah, dan produk anyaman rotan ini tetap selalu diminati banyak orang. Jadi saya sekarang juga berusaha merekrut adik-adik saya itu supaya bisa kembali untuk membuat kerajinan anyaman rotan ini, walaupun mereka sudah mempunyai usaha lain, tapi saya bilang janganlah terlalu vakum dengan satu usaha. Bagaimanapun kita harus berusaha mencari usaha lain yang tentunya memiliki income yang cukup luar biasa. Itu harapan kita buat adik-adik kita, karena memang mereka juga bisa menganyam. Oke, dari tahun 2015, jadi ini sudah hampir 7 tahun Bu Niang ya? Iya benar, 7 tahun. Sampai dengan saat ini ada berapa tenaga kerja? Usianya berapa itu Bu? Kita sudah merekrut beberapa tenaga kerja, sampai sekarang itu kurang lebih ada 19 orang, dan mereka terdiri dari keluarga kita sendiri. Sebagian memang orang luar karena memang kita perlukan skill mereka, terutama dalam hal menjahit, dan keluarga yang dari kampung juga karena memang skill mereka itu bisa menganyam. Terus terang memulai produk ini dulu kita awalnya itu memang A sampai Z itu kita sendiri yang membuatnya, tapi karena banyaknya permintaan jadi kita berusaha merekrut beberapa karyawan yang bisa membantu kita untuk memenuhi kebutuhan dari permintaan pelanggan. Jadi dari beberapa skill yang mereka miliki, ada yang mengambil rotan, terus ada yang menganyam, ada yang membuat pola, ada juga yang khusus menjahit. Tapi kalau kita khususnya di pembuatan pola dan menganyam. Iya. Usia para pekerja yang dimiliki Ibu Niang ini berapa Bu? Usianya bervariasi. Kalau yang pengambilan rotan itu rata-rata ada juga yang cewek, ada juga yang cowok. Mereka itu usianya antara 30-an sampai 50-60. Usia produktif. Iya, usia produktif tentunya. Dan mereka yang menganyam itu yang kebanyakan usianya sudah menua, karena kita tahu anyaman ini hanya beberapa orang yang menekuni. Jarang sekali generasi muda yang ikut menekuni kegiatan anyaman rotan ini. Ya, nah dari situ kita berusaha bagaimana produk kerajinan anyaman rotan ini bisa ditekuni juga oleh generasi muda. Maunya kita seperti itu, makanya ada beberapa kegiatan yang memang kita dilibatkan untuk memberikan materi seperti guru tamu kita ikutkan, kita ikut serta juga karena maunya kita itu produk kerajinan anyaman rotan ini yang membuatnya itu jangan sampai jangan sampai nggak ada lagi, harus ada regenerasi, maunya kita seperti itu. Oke ya, jadi untuk kalangan muda sepertinya belum tertarik begitu ya. Iya, kebanyakan sih seperti itu untuk generasi mudanya. Ini tentu juga menjadi upaya kita bersama juga bagaimana agar anak-anak muda ini tertarik begitu ya dengan anyaman rotan ya Bu Niang. Mungkin nanti kita akan bertanya dengan Pak Hari nanti ya. Oke, baik, selanjutnya Bu Niang, dari banyaknya hasil karya yang dibuat begitu ya, karena Ibu Niang ini kan turun temurun ya, memang dari kecil sudah diajarkan oleh orang tua. Nah, menjadi pengrajin itu kan artinya seseorang harus memiliki keterampilan khusus begitu ya Bu. Ini terkait bagaimana Ibu Niang mengamati geliat usaha pengrajin rotan saat ini, karena seperti tadi minimnya tenaga terampil yang baru. Nah, bagaimana upayanya Bu Niang nih? Upaya kita sejauh ini kita berusaha kalau diminta menjadi instruktur atau narasumber kita selalu bersedia. Dengan cara seperti itu saya rasa kita bisa membantu
untuk menyebarluaskan keterampilan yang ada ini supaya tetap tidak punah. Jadi itu salah satu yang kita lakukan. Seperti kemarin kita diminta jadi guru tamu di beberapa SMK, kita terima dengan harapan anak-anak muda atau anak yang masih usia sekolah itu mereka mengetahui setidaknya bagaimana menganyam, bagaimana produk khas Kalimantan Tengah yang memang kita kelola selama ini mampu menjadi daya tarik tersendiri untuk daerah kita dan bisa menembus pasar luar. Oke. Tadi Bu Niang menyampaikan juga bahwa yang membuat pola begitu ya. Ini pola anyaman rotan ya. Kalau desain itu seperti apa, Bu? Kita membuat pola itu banyak. Ada yang pola membuat motif anyaman, itu juga termasuk namanya pola, dan kita juga membuat pola khusus sesuai bentuk dari tas yang mau kita bikin. Misalnya kita bikin dompet, itu kan butuh beberapa pola, dari pola pembuatan anyaman rotannya, pola untuk pouring, pola untuk sponnya, pola untuk kulitnya. Jadi ada beberapa pola itu yang kita buat, ya, dari pola anyaman tadi, pokoknya hingga membentuk ke sebuah produk yang kita inginkan. Kalau untuk kalau anyaman itu sudah pasti mungkin sudah tahulah cara menganyam seperti apa begitu Bu ya. Nah, untuk model-model begitu desain seperti tas seperti itu Bu, itu bagaimana Bu Niang? Apa ada ide nih, saya pengen mendesain tas yang model merek terkenal itu misalnya, itu gimana Bu? Sebelumnya pernah ada pelatihan tidak sih Bu kalau dari dinas begitu? Iya. Kita dari Jawet Miang sering dilibatkan dalam beberapa kegiatan pelatihan. Kita sering diundang baik sebagai peserta maupun sebagai instruktur. Nah, di situ kita banyak belajar tentang bagaimana membuat sebuah desain produk. Kita di sana diajarkan membentuk sebuah produk dari yang produk awalnya original menjadi sebuah produk yang sudah kombinasi. Ternyata semuanya itu butuh proses, dan proses itu semua harus kita lalui dengan ketekunan. Walaupun kendala yang kita hadapi sebenarnya banyak, tetapi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana setiap proses itu kita lewati hingga akhirnya menjadi sebuah produk yang kita inginkan, dan sebuah produk yang tentunya mendapat daya tarik dari pasar. Kalau selama ini dari 19 orang yang bekerja dengan Ibu Niang, ini juga pernahkah mendapat pelatihan seperti itu, pembinaan seperti itu Bu? Iya, pernah. Mereka biasanya bergantian, saya suruh mengikuti bergantian setiap ada undangan pelatihan, baik itu di dalam maupun di luar. Seperti kemarin kita diminta dari kementerian untuk mengirim 1 orang karyawan kita untuk mengolah atau membuat sepatu. Nah, di sana dia belajar bagaimana teknik pembuatan sepatu itu selama 20 hari. Iya, di sana mereka belajar, tapi sangat disayangkan karena usia yang ditentukan bagi peserta itu di bawah 35 tahun, 30 tahun kalau nggak salah. Nah, sebenarnya menurut saya itu usia itu jangan dibatasin. Siapa saja yang mau ikut, yang penting silakan, dia menekuni, yang penting dia ulet mengerjakannya, dan yang penting ilmu yang bisa dia terapkan baik untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Maunya kita seperti itu. Jadi usia itu jangan dibatas-batasin. Terpaut usia ya. Iya. Kalau untuk pemasaran tidak ada masalah Bu ya? Sampai sejauh ini pemasaran tidak ada masalah, karena kita juga sering dibantu oleh beberapa dinas ataupun badan usaha milik negara, Bank Indonesia juga. Mereka sering membantu kita dalam hal pemasaran. Kita sering dibawa pameran, dan produk kita juga sering dijadikan cenderamata. Jadi secara tidak langsung mereka membantu dalam hal pemasaran produk kita. Oke, kalau untuk desain sendiri ada kesulitan tidak Bu menentukan desain tas kah, dompet kah, sepatu begitu?
Sebenarnya sih memang ada kesulitan, apalagi dengan tas-tas yang model sekarang ini kan bermacam ragam dan kita juga harus memenuhi berbagai permintaan, request juga dari konsumen itu, bagaimana kita harus memenuhi permintaan pasar itu, jadinya kita kadang-kadang bisa browsing internet untuk selama ini browsing internet ya, browsing internet untuk melihat model-model tas terkini yang memang dicintai atau diminati pada saat sekarang, ya lagi tren sekarang. Iya. Jadi sebelumnya tidak pernah ada pelatihan terkait desain? Ada, ada. Oke, tapi karena terpaut usia tadi mungkin ya. Iya, Ibu karena Niang terpaut usia, mereka minta usianya di bawah 30 tahun, yaitu kita yang di atas 40 ini jadinya tidak bisa ikut sebagai pendengar cerita aja. Oke, nah sekarang harapan Ibu Niang seperti apa Bu terkait apalagi kurangnya para pengrajin muda ya, para pengrajin muda di Kalimantan Tengah, harapan Ibu Niang seperti apa? Harapan kita sih semoga ada perhatian lebih lagi dari pemerintah, terutama menganggarkan khusus dana buat sekolah agar mereka bisa membantu produk kearifan lokal ini, membuat produk kearifan lokal ini sehingga produk ini tidak punah gitu, dengan cara memberikan bantuan khusus ke sekolah-sekolah terutama untuk SMK, di mana mereka itu kan memang memprioritaskan skill untuk mereka bisa lulus nanti bisa dapat pekerjaan langsung. Nah, maunya saya sih seperti itu, jadi secara tidak langsung mereka bisa. Jadi usaha kerajinan anyaman rotan ini tetap bisa berkembang, tetap bisa menjadi prioritas lah di masyarakat kita. Baik. Makanya harapan kita, cintailah produk lokal kita sebelum kita mencintai produk luar. Kalau tidak sekarang kan kapan lagi ya kita memulainya Bu ya. Iya. Oke, baik, terima kasih Ibu Niang atas informasinya ya. Baik, sebelum nanti ke Pak Hari ya Pak, kita akan mendengarkan dulu sebuah karungut yang berjudul Budaya Bajaman.
desa Dayak Jebara helu aran tamangeng kapala suku singa pas ku jedambo ngamungku tugas iye tumangatur alewu suku adaya katurun tamurun aturan nada tu badehen magun katahi pambelo majeita haulun bujur harus ajetun tang rukun au kapala uje galar pangkat manjalan aturan ajenumun adat DTI nyewa tadayak bahuhat belum marukun huang masyarakat awang manampak gawi salah melanggar adat aturan budaya tau kana singer aje dengan adanda kana jipen naramu jebarega ada Dayak puna luar biasa menjadi suntuk tugitan babala handep hapakat dengan tunda hakula gawi babehat jadi mahian akea mambelu mare paciulu ahelu malan manana tu satiap nyelu kapan taware tu mau kira kayu mandu pamengan tu manggao ametu amun bagawi tu manugalatana haroyong hadohob dengan tunda kula bawi hatuwe na bakas tabela kure hajamuk punana rami kea Ampin karaka belum kalute dengan tetangga tu sanang pangkeme kasusah kasanang atau hagite suntu bahala para tabi abuwe karungut itu hati kastu ahelu baranaya ketu pangarang lagu amuna tege aku tak kaliru balaku maaf baribu-ribu nanai nai nai
Iya, baik pendengar, tadi kita sudah mendengarkan sepenggal cerita usaha dari Ibu Niang terkait tantangan bagi para pengusaha kerajinan rotan, yaitu perlunya peningkatan keterampilan bagi para pengrajin rotan. Nah, sekarang saya ajak Anda ya untuk mendengarkan informasi tentang bagaimana dukungan dari pihak terkait dalam peningkatan keterampilan untuk pengusaha kerajinan rotan di Kota Palangkaraya. Baik pendengar, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Hari Arayanto SE dari Klinik Konsultasi, betul Pak ya, pendampingan, Klinik Konsultasi Pendampingan UMKM Provinsi Kalimantan Tengah. Apa kabar Pak Hari? Kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Iya. Sebelum kita berbincang ya Pak ya, kita akan mendengarkan terlebih dahulu suara dari para pengrajin rotan yang ada di Kota Palangkaraya. Kami sebagai pengrajin rotan sampai saat ini masih belum ada juga pelatihan ataupun BIMTEK dari dinas terkait. Besar harapan kami agar adanya pelatihan ataupun BIMTEK itu supaya meningkatkan SDM kami, karena selama ini hasil dari pengrajin yang ada ini ataupun souvenir yang kami olah itu semua hasil dari kerajinan kami turun temurun, bukan dari hasil dari bimbingan atau teknis dari dinas terkait. Nah, saya ini itu mengharapkan sekali agar dinas terkait mau dan berupaya lah supaya kami mendapatkan pelatihan seperti itu. Ya, itu saja, terima kasih. Saya pengrajin dari Kota Palangkaraya memohon untuk dinas terkait bisa mengadakan pelatihan desain-desain berupa tas dan dompet, karena selama ini kami merasa yang dilakukan oleh dinas-dinas belum maksimal dikarenakan waktu yang sangat singkat. Demikian, terima kasih. Kendalakan di sini masalah kita ini mendesain sama kita menjahit yang lebih itu lagi, karena kita tidak pernah ikut magang. Iya, kita tidak pernah ikut magang. Seandainya saya pernah bilang sama mereka dinas, Pak, Bu, boleh saya minta magang, walaupun gak lama, 3 hari sampai 4 hari lah saya magang seperti teman-teman. Kendalanya saya di situ, dan saya memang pengen sekali. Memang seandainya saya ada magang, saya bisa membuat yang lebih bagus lagi desain, saya bisa membuat jahitan yang lebih bagus lagi. Oke, baik, itu tadi ya Pak Hari, keluhan, kemudian juga pendapat dan harapan dari para pengrajin. Mungkin Pak Hari ingin menanggapi, Pak. Iya, saya menanggapi apa yang sudah dikomen oleh teman-teman tadi, oleh para pengrajin, terutama di kerajinan rotan. Ya, apa yang mereka sampaikan itu memang benar. Nah, memang tapi tidak bisa juga kita bisa menyalahkan begitu pemerintah. Nah, dalam hal ini juga kondisi pemerintah saat ini juga. Nah, kemarin juga kita memasuki pandemi sehingga kita juga sulit pemerintah itu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan tatap muka. Nah, yang kedua juga keterbatasan anggaran. Ini yang saya dari KKP sering melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait. Nah, sehingga memang kesempatan untuk memberikan pelatihan itu sangat terbatas. Bukan tidak ada seperti yang dikatakan oleh Ibu Niang tadi. Nah, tetapi jumlah ataupun frekuensi dari pelaksanaan kegiatan pelatihan itu sangat kecil. Nah, sehingga tidak mengakomodir teman-teman semuanya secara menyeluruh untuk bisa ikut pelatihan. Itu kalau menurut pendapat saya terkait dengan komentar apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Nah, yang kedua juga yang terpenting juga bagi teman-teman ya juga mereka juga harus aktif begitu di dalam komunitas yang sudah ada. Kan ada sudah komunitas UMKM, dan juga mereka juga harus wajib
berkomunikasi dengan pihak dinas terkait. Nah tadi saya dengar juga ada teman-teman yang dari daerah Pulang Pisau kalau nggak salah tadi yang memberikan komen itu Bu Tuti. Nah di sana kan leading sektornya tentunya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Pulang Pisau. Nah demikian juga yang ada di Kota Palangkaraya bisa di kantor Dinas Koperasi dan UKM dan Perindustrian Kota Palangkaraya dan juga di Sperindak provinsi dan juga Dinas Koperasi UKM provinsi khususnya dalam bidang pemberdayaan usaha kecil. Nah tentunya di sana juga mereka juga harus mendaftar di sana sehingga data-data para pelaku usaha ini bisa tercatat. Nah kadang-kadang juga kadang-kadang pemerintah ini ketika melaksanakan pelatihan itu tentunya kepada para pelaku usaha yang memang aktif, yang sudah terdaftar. Nah ini bagi teman-teman yang mungkin belum terdaftar sehingga tidak terakomodir. Nah ini. Jadi para pengrajin rotan yang ada di daerah ini mungkin bisa menghubungi langsung Dinas Koperasi dan UMKM, begitu ya Pak? Iya betul. Itu bagi yang di daerah. Nah kalau yang di kota itu ada di Sperindak UKM Kota Palangkaraya, juga ada di Sperindak Provinsi dan juga ada Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah. Silahkan datang Pak. Iya silahkan datang. Nanti akan dilayani dan di sana akan didata. Ya Insya Allah nanti ketika ada program-program pelatihan nanti akan dilibatkan tentunya secara bergilir karena keterbatasan anggaran itu. Oke, baik, terima kasih Pak Hari ya. Itu tadi yang menjawab keluhan dan juga harapan dari para pengrajin yang ada di Kalimantan Tengah, termasuk juga Bu Niang tadi ya Bu. Oke, baik Pak Hari. Ini terkait dengan pelatihan kerja bagi para pengrajin rotan. Bukan hanya pengrajin rotan, namun untuk seluruh pengrajin. Adakah pelatihannya juga selama ini Pak? Iya, selama ini dinas-dinas terkait sering mengadakan pelatihan itu. Bahkan seperti tadi kata Bu Niang, tidak hanya leading sektor terkait misalnya Dinas Koperasi dan UKM atau di Sperindak, bahkan BUMN. Nah, misalnya PT Telkom yang kita juga bermitra, kemudian ada Bank Indonesia. Nah, ini dan juga ada perusahaan-perusahaan melalui program CSR mereka. Nah, ini juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat yang ada di sekitar perusahaan. Nah, ini juga sudah dilakukan selama ini. Itu banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka pembinaan ini. Tidak hanya untuk rotan. Nah dulu saya di Plut Bu. Saya di Plut. Saya dulu koordinator dari Pusat Layanan Usaha Terpadu KUMKM Provinsi Kalimantan Tengah. Sebelum saya mendirikan yang namanya Klinik Konsultasi Pendampingan UMKM Kalimantan Tengah. Jadi Bu Niang ini juga ya sejak saya pertama bertugas ya Bu ya, kurang lebih saya tahun 2014, nah Ibu Niang itu datang tahun 2015 kalau tidak salah. Nah karena ada program pemerintah di sana terkait dengan perizinan. Nah tentunya para pelaku usaha ini kan wajib harus memiliki legalitas izin usaha. Nah waktu itu Bu Niang datang untuk mengurus yang namanya izin usaha mikro dan kecil. Itu pertemuan pertama saya dengan Bu Niang. Nah itu tentunya setelah itu Bu Niang juga sering melaksanakan kegiatan pelatihan. Nah ikut dilatih di sana, yaitu dalam rangka tentunya menambah dan mengembangkan wawasan, bagaimana mengembangkan usaha, bagaimana tadi terkait misalnya desain, branding, quality produk, kemudian terkait dengan pemasaran, kemitraan, termasuk juga akses pembiayaannya. Nah itu termasuk juga bantuan alat ya Bu ya. Itu yang diberikan oleh pemerintah maupun oleh BUMN. Oke Pak Hari. Kalau tugas dari klinik konsultasi pendampingan UMKM ini sendiri apa Pak? Tugasnya itu sama seperti yang sudah saya lakukan waktu saya memimpin di Plut. Nah tugasnya adalah memberikan pendampingan, layanan konsultasi kepada UMKM. Nah bedanya saja KKP ini dia non-government, jadi lembaga independen yang saya bentuk bersama teman-teman yang punya visi dan misi bagaimana bisa mengembangkan
UMKM Kalimantan Tengah ini sehingga bisa maju. Nah, pelayanan-pelayanan yang kita berikan itu tadi layanan konsultasi terkait dengan legalitas izin usaha, kemudian bagaimana layanan konsultasi terhadap pengembangan produk, quality produk, sertifikasi produk, kemudian akses permodalan, kemudian juga pelatihan-pelatihan manajemen usaha. Nah, ini yang sudah kita lakukan, dan juga jaringan kerjasama. Nah, karena para pelaku usaha ini tentunya ketika mereka ingin mengembangkan usahanya, mereka juga harus punya aksesibilitas yang lebih luas seperti itu. Nah, jadi tidak bisa hanya mereka mengandalkan pemasaran mungkin secara offline. Nah, tetapi juga misalnya nanti mereka juga harus bisa mengembangkan usaha mereka melalui pemasaran secara online dan juga mitra-mitra bisnis. Nah, sehingga bisa meningkatkan omset dari penjualan yang mereka lakukan di dalam mereka menjalankan usaha. Oke. Nah, kemudian juga kalau permasalahannya sendiri yang sering dihadapi oleh KKP UMKM ini apa saja, Pak? Khususnya dalam pelatihan atau membina tenaga kerja tadi, Pak. Iya, permasalahan itu kalau kita sih, kalau dari KKP ya karena kita memang lembaga yang dibentuk secara independen, kita memang kesulitannya memang di anggaran gitu. Anggaran, Pak. Nah, ya berbeda dengan ketika kita di PLUT. Nah, waktu saya di PLUT itu karena anggaran sudah tersedia dari pemerintah pusat dan juga disupport oleh APBD. Ya, tetapi tidak mengurangi semangat karena saya selama ini ketika saya mendirikan KKP ini kurang lebih sekitar 2 tahun ini sudah berjalan, alhamdulillah banyak juga mitra-mitra kerjasama. Nah, itu sebagai contoh misalnya dari Bank Indonesia, kemudian juga dari Telkom, kemudian dari perguruan tinggi, kemudian dari Dirjen Vokasi, nah kemudian dari PKBM, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat. Nah, di sana yang memang membutuhkan KKP. Nah, dalam rangka kita para pelaku usaha ini, membuka wawasan mereka bagaimana jiwa kita untuk bisa berwirausaha. Nah, kemudian bagaimana kita bisa mengembangkan usaha itu dengan baik. Nah, bagaimana juga terkait dengan perizinan, terkait dengan permodalan, terkait dengan pasar dan sebagainya. Nah, tentunya itu yang selama ini yang kami berikan seperti itu. Dan semua anggarannya juga bersumber dari itu tadi. Mitra kita. Jadi kita memang tidak ada mengeluarkan biaya. Nah, mereka yang memang memanggil kita untuk bisa memberikan informasi, memberikan pelatihan kepada para pelaku usaha. Oke, baik. Kalau secara sistematis para pelaku usaha seperti pengrajin rotan tadi nih, Pak, ini lebih nyaman langsung ke Dinas Koperasi atau ke Disperindak atau langsung ke KKP misalnya? Kalau menurut hemat saya, kalau mereka memang kesulitan, kan kebanyakan tuh teman-teman itu kan kalau mereka kan tidak tahu informasi mau kemana. Nah, kalau KKP itu hanya menjembatani, karena saya misalnya ketika saya melaksanakan kunjungan, saya melaksanakan identifikasi terhadap para pelaku usaha itu, banyak pelaku usaha itu tidak tahu tadi, mau kemana mereka. Nah, ini. Informasi itu yang terbatas. Nah, ini sebenarnya ini yang kami dari KKP itu menyampaikan informasi. Nah, kalian ini mau ke sini. Misalnya contoh, misalnya kan kalau untuk kerajinan rotan ini mereka memang wajib, mereka harus mendaftar di Dinas Koperasi dan UKM juga ada. Kemudian di Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Karena nanti ada tanda daftar industri. Nah, tanda daftar industri. Nah, di sana kalau bagi para pelaku usaha yang sudah terdaftar sebagai pelaku usaha industri kerajinan, nah mereka juga akan terus dibina oleh pemerintah secara berkelanjutan seperti itu. Baik itu nanti pelatihan seperti yang disampaikan Bu Niang tadi, pelatihan itu saya tahu persis kalau Bu Niang dulu dari pelatihan manajemen usaha, dari akses permodalan, kemudian juga dilatih termasuk sampai yang terakhir kemarin kan untuk IT. Nah, Indonesian Trade itu ya. Nah, IT ya. Nah, jadi di sana Bu Niang juga dilatih sudah bagaimana mendesain nah produk-produk. Jadi produk-produk
tidak hanya produk original, tetapi sudah memang produk-produk yang memang punya nilai jual, fashionable begitu, bisa mengikuti keadaan zaman, perkembangan zaman, sehingga produk-produk rotan itu dari Kalimantan Tengah ini tidak monoton, nah, tetapi dia terus berkembang, nah, menyesuaikan dengan kebutuhan dan permintaan daripada peminat pembeli. Nah, kemudian misalnya juga kita juga membantu mereka misalnya akses. Kemarin yang baru saya bantu juga misalnya untuk sertifikasi produk industri rumah tangga untuk kuliner. Nah, itu kita juga bermitra dengan Dinas Kesehatan. Nah, di sana dilatih dulu PKP. Apa itu, Pak? PKP itu penyuluhan keamanan pangan. Karena itu mereka harus mendapatkan sertifikat itu dulu untuk bisa menerbitkan yang namanya produksi industri rumah tangga. Jadi ada tahapan-tahapan. Ada tahapan-tahapan. Nah, setelah produksi industri rumah tangga nanti kita juga dengan Depak. Nah, dengan Depak, dengan MUI. Nah, di sana terkait dengan apa yang namanya sertifikasi halal. Iya. Nah, karena apa? Di dalam perdagangan itu, di dalam pemasaran produk UMKM, misalnya seperti kuliner, nah itu mereka juga harus memiliki sertifikat itu. Regulasi pemerintah sudah mengatur seperti untuk itu. Masuk ke retail modern, misalnya Hypermart, Alfamart, Indomart. Itu nah, itu juga harus wajib. Harus wajib. Nah, kita juga bermitra dengan para pelaku usaha besar ini tadi. Nah, dengan dana mereka juga bisa membantu para pelaku usaha itu tadi untuk mendapatkan sertifikat itu. Nah, dari Kementerian Hukum dan HAM misalnya juga nanti terkait dengan hak merek. Nah, ini di sini nanti juga akan diterbitkan nanti hak merek nanti dengan ini, karena kita juga harus melindungi produk-produk UMKM kita lokal, brand-brand lokal ini kadang-kadang bisa takutnya nanti diakui oleh pihak lain. Nah, ketika brand misalnya kayak Niang ini kan brand sudah. Nah, dia ya sudah punya brand. Nah, banyak juga kuliner kita, nah yang juga batik kita. Nah, itu kita dorong. Tentunya itu tadi dengan stakeholder terkait di sana. Di sana yang berperan adalah Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Tengah, juga yang berperan adalah Disperindak. Mereka juga sudah ada di dalam anggaran yang memang memberikan subsidi kepada para pelaku usaha ini sehingga mereka mendapatkan fasilitas itu secara gratis diberikan. Jadi tidak ada biaya tuh ya, Pak? Tidak ada biaya. Kayaknya kok rumit sekali gitu. Saya membayangkannya tuh rumit. Tapi memang harus bertahap. Step by step. Jadi tidak bisa dulu kalau para pelaku usaha kayak Buniang dulu dari izin dulu. Harus dulu beri izin. Kalau enggak kita enggak punya izin, enggak terdaftar, enggak bisa ikut pelatihan. Nah, itu. Oke, baik, Pak. Nah, ini terkait harapan dan juga pesan Pak Hari nih untuk para pengusaha dan juga pengrajin rotan ya yang ada di Kalimantan Tengah, Pak. Silakan. Harapan dan pesan saya ya tentunya kepada para pelaku usaha kerajinan rotan ini harus tetap semangat. Semangat ya, Pak. Ya, survive. Nah, kita ini saya sudah keliling Kalimantan Tengah dan mengamati. Nah, sebenarnya kita ini kaya seperti apa dikata Bu Niang tadi, kaya sumber daya alam. Nah, tinggal bagaimana kita mengolahnya. Nah, mengolah ini kekayaan alam itu tentunya kita juga melihat perkembangan zaman yang ada. Jadi kita terus berlatih dan bekerja keras seperti itu. Jadi kita jangan putus asa. Ya, karena peluangnya sangat besar. Nah, sekarang ini kan rotan ini sangat diminati sudah. Nah, tidak hanya internasional, Pak, hanya masyarakat Kalimantan Tengah, justru banyak orang-orang yang dari luar. Jadi rotan ini, kerajinan rotan ini sebenarnya sudah tren. Nah, saya kemarin juga ada kunjungan ke Pulau Telo. Nah, di sana sudah rotan kita sudah diekspor ke Jepang. Ya. Iya, sudah ke Jepang. Nah, jadi malah di negeri orang, nah rotan ini sangat luar biasa. Jadi ini memang menjadi kebanggaan kita. Peluang itu ada. Nah, itu. Nah, kemudian dari Jawa, nah contoh seperti Bu Niang, saya tahu persis banyak tamu-tamu yang saya kemarin dari Kementerian Pariwisata, dari mana-mana tamu-tamu dari Kalimantan Selatan. Nah, kita arahkan dari luar itu biasanya mereka mau cari rotan. Nah, itu. Jadi ini kesempatan yang sebenarnya sangat
sangat luas sebenarnya ini, bisa menciptakan lapangan kerja seperti yang dikatakan Bu Niang tadi. Multiplier efeknya dari apa, kita bisa mengembangkan usaha ini, kita bisa meningkatkan pendapatan, kita juga bisa apa, menciptakan lapangan kerja yang lebih luas kepada masyarakat, dan juga kita juga bisa apa, bisa membantu begitu, kita bisa apa, menjaga kelestarian apa, kearifan lokal kita. Nah ini karena ini kan budaya kita yang memang dari turun temurun menjadi kebanggaan kita orang Kalimantan Tengah. Seperti yang Bu Niang kemarin sampaikan sampai Abu Dhabi malah Bu ya. Iya. Iya, luar biasa ya. Baik, terima kasih Pak Hari. Sama-sama. Iya. Baik, pendengar, demikian tadi wawancara saya dengan Pak Hari Arayanto SE dari Klinik Konsultasi Pendampingan. Baiklah, bersama Ibu Niang juga selaku pemilik tempat usaha kerajinan Jawet Niang di Perum Kereng Indah Permai 2 nomor 26 Jalan RTA Milono, Kota Palangkaraya. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Pendengar, dalam setiap usaha pasti ada tantangan, tapi selama ada kemauan pasti ada jalan keluar. Semoga usaha yang dijalankan oleh Ibu Niang selaku pemilik tempat usaha kerajinan Jawet Niang yang berada di Jalan RTA Milono kilometer 8 Kota Palangkaraya, dan juga para pengrajin rotan lainnya yang sudah menyampaikan permasalahannya dalam berusaha, yaitu Ibu Septi, Ibu Epriawati, dan Pak Ervin Yuasius. Semoga bisa terus berkembang dan membawa kesejahteraan bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Dan harapannya semoga ke depan di dinas instansi terkait dalam hal ini Klinik Konsultasi Pendampingan UMKM Kota Palangkaraya bisa menjadi salah satu jembatan atau wadah untuk membina dan tempat untuk meningkatkan keterampilan kerja untuk para pengrajin rotan. Dari tempat usaha kerajinan Jawet Niang yang berada di Jalan RTA Milono kilometer 8 Palangkaraya, saya Suneta Mantikei bersama tim kerja DBU RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya.
gagau mampisi kaganan bawin kariau. Kaca pinampa berhaja lutung tali telu ulinan tengung ima dan dengan tu gandang garantung detu parusi kuana kamanggung. Kacapi duwe tu bapa dan telu bahala pahiyau ijekan dayu itamahining ku jemang ata tutu manyanang awang ata belawongku. Amun dak kumpul ku cekula biti palus pahia warabab kacapi bawi hatuwe tukinya manari tabela abaka sadia bali. Kacapi bula wapuna baguna apa parahan budi basara pahiyau hayak tu tandak sarita jetu panatau yela manaya. Sampai ahetu ku jetanda katimang kacapi bulau pangarasang awang kele saritam tu lambang hagatang bahayak budaya jetatuhiang. Oke, terima kasih.